Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Selamat siang ya, Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Elvia Editi Guler. Elvia Editi Guler. Wah, ada di pemberian yang paling berharga. Wah, pemberian bahasa Jerman. Wah, arti dari bahasa Jerman kalau diartikan dalam bahasa Romaria, nama saya berarti peri terberkat. Luar biasa, ini berkahnya luar biasa. Amin. Oke, ini apa yang kita bicarakan? Saya dari Universitas Negeri Prosta PGRI, Jakarta Timur, dengan program studi pendidikan sejarah. Ya, di sini saya mau mewawancara Bapak selaku Direktur Museum Pusaka Nias sebagai dengan tujuan salah satu syarat untuk semester akhir saya, Pak. Penulisan skripsi saya. Oh, lagi mau bersama skripsi? Iya, benar, Pak. Yang berjudul Perkembangan Rumah Tradisional Nias pada 2004 dan 2000 sampai dengan 2010. Oke. Jadi ini namanya panjang sekali. Yang saya tangkap dari nama Putri Nias yang lagi sedang melakukan penelitian persiapan skripsi ini adalah yang terberkat Marga Bulen. Dan ini anak guru saya tahun zaman dulu, yang dulu guru saya PMP waktu saya SNIA. Dan sekarang anak dari bapak guru saya lagi mau menyelesaikan dan mau tahu tentang seluk-beluk rumah adat Nias antara 2004 sampai dengan sekarang ini. Langsung saja. Sebagai pengantarnya, sebagai permasalahannya Bapak, saya mengambil 3 poin. Yang pertama itu, bagaimana rumah tradisional Nias sebelum 2004 atau sebelum gempa dan tsunami. Sebelum gempa dan tsunami. Ya, kemudian yang poin kedua, bagaimana rumah tradisional dalam kurun waktu 2004 dan 2005. Kenapa 2004 dan 2005? 2004 dan 2005 itu Nias menjadi dampak tsunami dan gempa. Ya, yang justru dari dampak gempa tersebut menimbulkan bahwa rumah tradisional ini harusnya direvitalisasi oleh pihak pemerintah sendiri atau pihak adatnya sendiri, Bapak. Oke. Kemudian poin terakhir adalah bagaimana perkembangan rumah tradisional Nias setelah gempa. Apakah ada perkembangan sebagai ciri khas atau cagar budaya yang harus dilestarikan? Karena 50 tahun ke depan, rumah tradisional Nias ini bisa menjadi aset dalam suatu daerah tertentu. Seperti itu, Pak. Oh, begitu. Jadi, banyak sekali pertanyaannya. Karena itu seperti kecil, tapi mau tahu banyak tentang hal itu. Pertama, saya senang kalau ini ditanya oleh orang-orang Nias, terutama anak-anak muda. Kenapa? Karena kita yang harus berpikir soal Nias. Nah, terutama anak muda ini. Jadi kita yang harus bicara, kita harus memikirkan bagaimana keberlanjutan, kelestarian dari kebudayaan kita. Rumah adat adalah produk kebudayaan kita yang saya lihat itu paling besar secara fisik, secara material yang tangible. Rumah adat itu sendiri dan megalit itu dua yang paling dikenal, yaitu rumah adat. Nah, sekarang mau bicara rumah adat, bagaimana perkembangannya sebelumnya atau sesudahnya. Kalau melihat data sebenarnya, kita harus lihat dulu sebaran rumah adat itu. Sebarannya itu yang terbanyak adalah bagian selatan. Kedua, saya lihat itu kemudian bagian barat, lalu masuk sebagian juga Nias ya, karena dia berbatasan. Lalu masuk kemudian Nias dan Kota Gunung Sitoli. Di utara itu tidak banyak. Jadi yang paling sedikit itu di utara. Kota Gunung Sitoli lebih banyak sedikit. Yang selatan itu hampir sama dengan Kota Gunung Sitoli. Mungkin lebih banyak Kabupaten Nias. Kalau selatan yang terbanyak. Nias Barat itu urutan kedua menurut saya.
urutan kedua dari data yang ada. Nanti ada di buku ini petanya, sebarannya. Kita kasih setelah gempa itu, jadi kita bisa melihat sebaran rumah adat itu petanya, walaupun tidak satu persatu disebut, tetapi setelah kita survei setelah gempa, kita melihat bahwa sebaran rumah adat itu terbanyaknya di, maaf ya saya buka dulu bukunya. Jadi kita bisa melihat sebarannya seperti inilah ya. Jadi kita bisa melihat rumah adat itu kira-kira di mana terbanyak. Jadi ini yang agak hitam ini yang terbanyak selatan. Jadi bisa dilihat situ bagaimana di mana terbanyak rumah adat. Nah, itu yang terbanyak. Tetapi kemudian setelah gempa, apakah dampak gempa itu? Kita tahu sendiri sebenarnya, walaupun rumah adat dikatakan tahan gempa, itu kan yang terkenal. Kenapa rumah adat begitu terkenal? Karena dia rumah yang tahan gempa. Tapi pada saat gempa, orang kemudian bertanya, loh, banyak rusak. Ini kan seperti pernyataan yang tidak sesuai dengan akibat dan fakta. Padahal tidak ditahu mengapa demikian. Memang banyak rumah adat yang rusak pada saat gempa itu. Banyak rumah adat. Dugaan kita sebelum gempa itu ya ada sekitar 1.300 lagi rumah adat, 1.300, 1.200. Nah, kemudian ada yang rusak. Kenapa rusak? Pertama, umur sudah tua. Nah, rumah adat itu dibiarkan. Lalu pada saat gempa, semua persambungan itu sudah busuk dan goncang sedikit, yaitu kemudian menjadi rusak. Nah, kalau pemeliharaannya bagus, perawatannya bagus, ini tidak akan terjadi. Ini yang penting adalah kalau pemeliharaan rumah adat itu kayunya yang busuk, atapnya yang membuat dia kemudian busuk karena kurang diperhatikan, air yang dari hujan dan sebagainya, itu yang membuat dia busuk dan kemudian kekuatan rumah itu menjadi berkurang. Nah, pada saat gempa bumi kemudian itu bisa roboh. Tapi satu hal, mengapa itu penting dikatakan bahwa rumah itu bukan tahan gempa saja, tetapi yang merupakan rumah keselamatan. Dari identifikasi kita dan seluruh rumah adat yang tumbang di seluruh Pulau Nias ini, hanya satu orang yang meninggal. Itu penting. Artinya apa? Rumah adatnya itu, rumah orangnya itu, rumah tradisional itu adalah rumah keselamatan, bukan rumah kematian. Bayangkan kalau kita bangun rumah, lalu menjadi rumah kematian. Nah, ini penting bagi kita. Nah, itu perkembangan setelah pada saat gempa, sebelum gempa bumi, dan bagaimana setelah gempa bumi itu tsunami. Itu kan seperti babakannya. Nah, tadi sudah saya bicara begitu banyak rumah adat Nias yang rusak pada saat gempa. Salah satu kemudian penyebabnya adalah umur. Lalu bagaimana perkembangan setelah itu? Perkembangan setelah itu menjadi kemudian perdebatan. Di buku ini, di buku saya ini kan saya tulis setelah gempa. Saya katakan betapa ini tentang pemulihan rumah adat. Ya. Betapa masif berkurangnya rumah adat itu setelah gempa. Sebenarnya, kenapa? Karena kebijakan BRR, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nias pada saat itu, tidak membuat kebijakan untuk mengutamakan rumah adat. Jadi terbiarkan rumah adat tadi. Bayangkan kalau sudah rusak 4 tahun di air hujan, kayunya habis. Baru setelah itu karena kita bersuara terus, termasuk saya, banyak orang, tapi termasuk saya bersuara keras agar rumah adat itu dilestarikan. Kita di museum ini bersuara keras, di mana-mana kita harus berjuang, harus mengatakan bahwa rumah adat penting sebagai bukti atau produk peradaban leluhur kita yang paling besar. Maka akhirnya lama-lama juga ya ada yang direhab, tapi sudah terlambat
Karena bayangkan dibiarkan kayu yang sudah tua 3 tahun, 4 tahun, baru kemudian dimulai oleh ADB. Itu ADB. Pertama-pertama dulu kita hanya coba masuk ke desa-desa, ada beberapa rumah kita kasih uang kecil saja, dan kita katakan jangan dulu dirobohkan, jangan ditinggalkan. Yang penting motivasi saja uang itu. Mungkin 500, ada yang dulu hanya 500, di Ines Barat juga begitu. Kita punya data semua itu. Nah, lalu mereka hanya tukar atap sedikit, dan ya lama-lama juga kalau dibiarkan tidak direhab total, dia ya busuk juga. Nah, itu yang membuat dia dari jumlah yang tadi, yang saya katakan 1.200, 1.300, kemudian berkurang. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya, rehabilitasi dilakukan, termasuk kalau data yang saya punya, kalau di sini juga, sampai sekarang 378 rumah adat museum ini kita rehab. Yang kita rehab. Dan kita terlibat semua di situ, termasuk di Ines Barat. Nah, juga situs megalit yang kita rehabilitasi. Tetapi masih banyak rumah adat yang lain yang belum tersentuh. Hanya itu yang bisa kita sentuh. Bagaimana nasibnya ke depan atau antara 2004 sampai sekarang? Tentu dari sisi jumlah berkurang. Lalu tadi bicara soal cagar budaya di undang-undang itu, baru kita sebut undang-undang cagar budaya. Kalau dia sudah ditetapkan oleh kepala daerah, gubernur, atau menteri yang menetapkan itu sebagai cagar budaya, benda atau objek cagar budaya, atau situs cagar budaya, atau kawasan cagar budaya. Jadi yang sampai sekarang ini, kalau di Ines ini baru satu yang ditetapkan. Itu Baru Matalu, kawasan Baru Matalu ditetapkan sebagai situs atau kawasan cagar budaya nasional. Nah, semua di Ines ini belum. Saya salah seorang ahlinya cagar budaya, sudah 1 tahun kami disertifikasi. Ya, baru bulan lalu keluar sertifikat, 1 tahun baru keluar sertifikat profesi sebagai ahli, tim ahli cagar budaya. Kami berenam di Ines ini, ya, disertifikasi. Jadi belum. Nah, artinya baru objek diduga cagar budaya. Kan dia undang-undang begitu ya. Baru diduga, walaupun sebenarnya dia cagar budaya, tetapi karena belum ditetapkan, ya harus dikatakan objek diduga cagar budaya. Nah, perkembangannya tentu berkurang. Kenapa berkurang? Pertama, kalau kita bicara soal pemerintah, keterbatasan pemerintah itu adalah menetapkan prioritas. Nah, misalnya bicara soal pembangunan, dia bangun apa? Ya, pasti rumah adat, bukan prioritas. Sama dengan BRR, yang saya sebut dalam buku saya ini, BRR membangun rumah seragam baru di Nias. Model BRR dulu, bukan rumah adat Nias. Bukan rumah yang berciri lokal Nias. Jadi mereka memperkenalkan rumah itu kebudayaan juga, produk kebudayaan juga. Jadi lama-lama yang dibangun adalah rumah seragam BRR 4x6, 4x7, 5x7, itu seragam semua. Nah, itu yang menjadi sorotan pada saat itu BRR lagi sedang melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias. Dan itu yang membuat kemudian jumlah rumah adat itu tidak bertahan. Kenapa? Karena banyak yang tidak tadi direhab itu. Ya, banyak sekali yang tidak direhab. Nah, setelah itu, ya juga tidak banyak yang didirikan kembali. Tidak banyak yang direhab, artinya mempertahankan jumlah yang ada. Tidak ada yang bertambah karena tidak ada yang bangun kembali. Di Ines Barat itu hanya satu yang bertambah, yang dibangun kembali, yaitu di Cisarahili di Goy. Itu kita bangun kembali total. Dari yang tidak ada sudah tidak, dulu ada. Lalu karena itu situs yang megalit yang sudah dikenal di mana-mana, maka kita
percaya di situ dulu ada rumah. Tidak ada megalit kalau tidak ada rumah. Karena duluan membangun rumah, baru orang mendirikan megalit batu. Tidak ada batu duluan. Jadi kita dirikanlah rumah ada di situ supaya situs itu lengkap, rumah dan megalit di depannya. Itu yang bertambah. Beberapa di tempat yang bertambah jumlah baru, tetapi sudah berkurang oleh jumlah yang lama yang tidak direhabilitasi. Ini banyak sekali, banyak sekali. Bahkan rumah yang tadinya rusak pada saat gempa itu, kemudian karena tidak direhab, ya kita tidak melihatnya lagi sekarang. Jadi berkurang dari jumlah itu. Kalau didata ulang, kita belum melakukan data ulang. Nah, pemerintah yang harus sebenarnya melakukan inventarisasi dan identifikasi rumah tersebut. Setelah gempa itu memang kita data. Nah, setelah itu sudah berapa lama setelah gempa? Tuh, pasti ada lagi yang rusak setelah itu karena rumah yang belum sanggup direhab. Jadi dari sisi jumlah, kuantitas pasti berkurang. Nah, siapa yang bertanggung jawab soal ini? Ini kan pertanyaannya. Tidak melempar tanggung jawab kepada pemerintah, tidak melempar tanggung jawab juga kepada masyarakat atau warga. Sebenarnya warga yang pertama menurut saya, bukan pemerintah. Kenapa? Ini sekali kan pemerintah. Kalau ada kecintaan kita terhadap produk atau kebudayaan kita, itu kan bukan yang tanggung jawab pemerintah. Di mana kebudayaan itu diciptakan, dilahirkan, berarti itu kan pemiliknya. Kalau para pemilik kebudayaan itu, pencipta kebudayaan itu mencintai kebudayaannya, dia akan mempertahankannya. Kalau itu menjadi kebanggaannya, dia akan mempertahankannya. Kalau itu menjadi kehormatan bagi dirinya, ini soal menyangkut kehormatan, maka dia akan mempertahankannya. Tetapi kalau tidak, ya biarkan saja. Ini pertanyaan bagi kita, orang Nias. Apakah rumah adat itu memberikan kebanggaan? Rumah adat itu memberikan kehormatan bagi kita. Karena kalau dia tidak tahu apa sebenarnya kebanggaan dan kehormatan didapat pada saat rumah adat itu didirikan. Bagi orang yang tidak memahami keunggulannya, pesan-pesan yang ada di rumah adat itu sesuatu yang tawar, tidak ada artinya apa-apa. Tetapi orang yang memahami, orang yang tahu mengapa leluhur kita mendirikan rumah adat itu sedemikian rupa, maka dia akan bangga. Kenapa bangga? Saya sendiri bangga terhadap leluhur orangnya kita. Kenapa? Bayangkan, ini saya sebut, ini Omoniha, rumah adat orang Nias. Itu Omoniha dulu, baru berubah fungsinya menjadi, bukan berubah, meningkat fungsinya. Sama dengan Omoniha, Fatoniha, Fakih, macam-macam lain berkaitan dengan orang Nias ya. Babi Hilda sampai sekarang dikatakan babi Hilda berarti babi ihan, ya bukan dikatakan babi dihan karena seolah-olah berarti negatif ya, tapi babi lokal misalnya. Jadi begitu juga ini Afasiniha, Fatonia, itu semua akan istilah-istilah yang berkaitan dengan Nias melekat. Nah, perang barat di Pulau Bergoyang. Kenapa? Karena berkaitan dengan gempa bumi, leluhur kita yang dulu datang dari seberang, kemudian tinggal di sini di laut, di mana gelombang datang diterpa oleh gelombang mereka, dan sampai juga di darat di sini gempa bumi selalu ada. Dan gempa bumi adalah sejarah yang tidak bisa terlepas di pulau ini. Sehingga namanya dulu, salah satu nama yang paling tua, Kulo Solaya Layak. Bergoyang, terapung, dia bergoyang. Jadi oleh karena itu, mereka menciptakan hunian yang bisa memberikan keselamatan. Bukan hunian yang bisa mematikan mereka. Ya entah itu kemudian orang sekarang bangga dari sisi estetika mengatakan cantik atau tidak, mereka tidak peduli. Yang mereka peduli adalah keselamatan. Pertanyaan kita, apakah kita memprioritaskan keselamatan ketika melakukan atau berpikir sesuatu? Luar biasa leluhur kita.
keselamatan yang paling utama dengan membangun rumah. Bukan estetika saja, tetapi adalah keselamatan. Jadi itu mengapa kita harus kemudian bangga. Saya bangga karena pulau kita yang sering digoyang oleh gempa bumi, rumah atau hunian yang paling cocok di situ adalah rumah adat yang mereka rancang. Benarkah itu dari sisi teknik itu kemudian memang dia bertahan? Benar. Kita lihat, misalnya ini kecil saja, ini tiang, lalu mereka ini tanah, mereka alas batu. Kalau arsitektur modern, ini kan tiang-tiang ditancap ke dalam tanah, sedalam-dalamnya. Tapi lalu kita berpikir sederhana saja. Kalau sudah ditancapkan ke dalam tanah, dalam-dalam, maka itu namanya kalau terjadi gempa bumi, bukan gempa udara, bukan gempa langit, gempa bumi. Kekuatan gempa berasal dari bawah bumi. Kalau sudah ditancap, maka kekuatan gempa bumi tertransfer 100% ke dalam rumah. Caranya sederhana saja, dengan multifungsi yang diberikan. Tiang-tiang itu diletakkan begitu saja di atas tanah dan dibatasi, dikasih batu alasnya, batu pipi untuk mengisolasi tanah dan kayu. Gunanya adalah reducer dari kekuatan gempa bumi. Ketika ini tidak menyambung langsung, kekuatan gempa bumi ketika bergerak, ini batu yang menguranginya dulu, tidak tertransfer 100% ke atas. Luar biasa. Itu kecil, baru sekecil itu. Belum lagi kita analisa yang lain. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Itu dari hal kecil. Bagaimana mereka mereduksi kekuatan gempa bumi itu sampai ke badan rumah di atas. Dan karena kerangka atau badan rumah itu strukturnya semua disambung dengan dirangkai dengan saling berpegangan. Nah, tidak ada yang berat-berat di atas, maka kita sarankan kalau di museum ini ada yang menginap, saya bilang jangan lari pada saat gempa bumi. Kenapa? Ketika kamu lari, siapa tahu malam tangga kamu jatuh. Karena pada saat gempa bumi itu yang dahsyat pada tahun 2005, hanya satu orang yang meninggal identifikasi kita. Ada foto rumah itu di sini. Tanah rumah itu begini, kemudian pas saat gempa bumi terlempar sampai 20 meter rumah itu ke bawah. Tapi orangnya tetap berada di dalam, tidak ada mati. Itu satu hal yang meninggal itu ketika gempa bumi, karena kan di selatan kan berderet terus rumahnya. Nah, rumah di sebelahnya sudah tua. Nah, rumah yang ada dia ini belum tua. Pada saat kemudian dia keluar, tumpahlah rumah ini. Nah, dan dia melompat di kemudian ditimpa pahannya. Kalau dia tidak lari, sebenarnya dia di dalam rumah itu dia akan selamat. Tetapi karena dia lari turun tangga itu, dan kemudian tangga itu kemudian dan rumah sebelah menimpanya, itu yang membuat dia kemudian meninggal. Hanya satu orang. Ribuan orang di kota Gustur ini. Jadi itu yang membuat kita salut. Itu dari perkembangan. Nah, kita kembali ke siapa yang bertanggung jawab. Nah, jadi kalau masyarakat memahami itu, kita memahami itu, tentu kita bangga. Kita akan berjuang mempertahankan kearifan yang luar biasa dari leluhur kita. Adakah gula bangga? Kalau saya bangga. Saya bangga. Silakan. Ya, saya bangga. Kita harus bangga soal itu karena ada keunikan, keunggulan yang luar biasa di dalam arsitektur tradisional tertentu. Nah, jadi masyarakat kita tidak paham ini semua karena budaya itu tidak datang sendirinya, harus dipelajari dan harus diajarkan. Budaya itu kalau tidak dipelajari dan tidak diajarkan, tidak akan mengerti kita. Siapa yang mengajarkan kita? Tidak ada orang tua kita mengajarkan itu. Tidak ada. Nah, kita harus belajar. Jadi
budaya itu kita harus dapat dia melalui proses belajar. Tidak ada yang mengajarkan kita, apalagi misalnya dari referensi kita, tidak ada lagi yang tahu soal itu. Nah itu baru sebagian dari tadi keunggulan rumah adanya, baru sebagian kecil, belum cerita banyak. Nah masyarakat kita kemudian tidak memahami itu, membiarkan. Pemerintah sebenarnya juga ambil peran. Ketika pemerintah ambil peran atau organisasi lain ambil peran, ada masalah juga. Seolah-olah kebudayaan itu bukan lagi tanggung jawab produk kebudayaan ini, pelestariannya, keberlanjutannya, seolah-olah bukan lagi tanggung jawab masyarakat. Oh itu tanggung jawab pemerintah aja. Seharusnya pemerintah tidak boleh begitu. Seharusnya kita yang memulai. Apalagi rumah kita. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Rumahnya mereka tinggal di situ, warisan orang tua. Masa dikasih saja tanggung jawab orang lain? Pusaka siapa? Yang pusaka nenek moyang, pusaka orang tua kita. Masa kemudian itu pemerintah? Nanti kalau kemudian direhab oleh pemerintah, jadi pusaka siapa? Itu pertanyaan. Nah, jadi pertama adalah para pemiliknya. Pemiliknya adalah kita yang memiliki pusaka itu. Nah, kedua baru pemerintah pihak lain. Nah, itu menurut saya. Tetapi pihak lain seperti museum tadi terjun mencoba melihat di 378 rumah itu bukanlah jumlah yang sedikit. Tetapi masih kurang karena setiap tahun kan karena dia bahan organik yang katakanlah bisa busuk, ya, terutama atapnya, lalu kayu-kayunya. Kalau kayu-kayunya tidak berkualitas atau tidak dipilih, tidak melalui proses pengeringan yang bagus, maka ini juga akan memperpendek umur dari rumah itu. Belum lagi teknik tukang. Jadi pertama material, kedua teknik tukang ini, lalu proses penyiapan bahan, ada lagi pemuraman apanya itu, ada yang bentuk itu juga proses yang membuat kemudian bukan cepat rusak, tapi jumlah rumah itu menjadi berkurang, tidak ada yang bangun. Karena kalau di sama kita di sini besar biaya proses adanya dari besarnya biaya rumah itu. Nah, ini juga yang harus kita perjuangkan. Jadi jangan besar biaya adanya, karena mulai dari baru berencana saja membangun rumah, baru diomongin sudah kumpulkan saudara dan itu sudah ada pengorbanan, potong seekor babi. Dulu pada saat belum naik harga babi, potong. Saya tahu itu di Nesbar di Baluran waktu direhab. Nah, lalu mulai di situ lagi. Nah, terus lagi mengambil induk dari kayu inagin yang terpenting. Di situ lagi. Lalu dari tahapan itu lagi memasang ini sampai selesai. Itu semua prosesnya. Nah, nanti pada saat kemudian mendirikan itu yang paling besar ya, mulai mendirikan, lalu selesai resminya itu. Nah, semua itu pengorbanan sehingga Pastor Yohanes pernah mencatat di Gomo dikatakan rumah adanya itu amatilah babi. Amatilah babi artinya pembunuhan, pemotongan babi besar-besaran, walaupun bisa dijadikan bangkai babi yang tinggi, amatilah babi ya, karena memang banyak sekali babi, dan itu bayangkan kalau sampai 50 ekor babi kali, kalau sekarang kali 5 juta, sudah berapa? Nah, jadi biaya kos dari adatnya, pestanya, tinggi daripada biaya bahan dan proses pembangunan itu. Tetapi itulah keunikan kebudayaannya situ. Itu mungkin bagi kita tidak, tapi itu juga yang membuat ikatan-ikatan interaksi sosial itu semakin melekat, semakin kuat. Karena itu ada negatifnya, ada positifnya. Nah itu biayanya. Jadi sekarang misalnya kemudian itu yang perlu kita bagaimana itu jangan dihilangkan. Tapi dari sisi pemberiannya misalnya kalau dulu ya 1 ekor, sekarang yang penting ada babinya. Misalnya kemudian ada daging babinya.
Kalau dulu 2 ekor, ya yang penting adalah sedikit. Jangan semua banyak-banyak. Nah, itu bagaimana mengurangi biaya. Kita fokus pada pembangunannya. Nah, kalau kita sebenarnya yang kita lihat lagi bukan saja kos ada, tapi juga material dari rumah itu. Saya tidak yakin kalau material ini banyak perdebatan. Ya, di mana-mana saya ditanya itu. Saya bilang, saya tidak yakin karena leluhur kita luar biasa. Tidak ada tambang semen di Nias. Tapi kenapa berkembang rumah beton? Karena ada hati. Mau kita bekerja setengah mati kumpulkan uang. Kalau dia laki-laki untuk menikah dulu. Setelah itu berkeluarga untuk bangun rumah. Jadi utang itu kalau menikah dan mendirikan rumah. Ya. Kenapa kita tidak pernah berpikir ya tambang bahan bangunan itu bisa kita buat di Nias kalau di rumah ada. Kita punya tanah kok. Kenapa tidak tanam pohon? Pada saat gempa bumi dulu, setelah pada saat daerah, kita impor kayu bahkan sampai dari Meksiko dulu. Ambil kayu. Nah, ini karena kita pikir ketahanan pangan kita sudah kurang, lalu pangan itu ketahanan papan juga. Jadi kalau tidak ada tambang semen di sini, kan kayu bisa buat menjadi tambang, ditanam pohonnya. Asri lingkungannya, besar pohonnya menjadi berguna untuk rumah kita. Luar biasa. Bayangkan satu pohon berapa juta. Saya lihat di Nias Barat, si Malabu yang besar-besar itu luar biasa. Waktu bangun saya di Sihare, di Baludan, di samping rumah saja. Ambil beberapa. Saya katakan sebenarnya tidak ada masalah. Masalah ini tadi, apakah kita menghargai, kita bangga. Ada kesan ini diskusi kaki lima juga, dan pernah diskusi formal di sini di kota. Ada seorang tokoh yang mengatakan soalnya di desanya rumah adat itu dianggap sebagai rumah orang miskin. Karena pertama, dan benar, karena kategori miskin kalau di pemerintah itu kan yang permanen. Yang permanen itu walaupun 3x3 tahun semen. Nah, kalau dia sebesar apapun rumah adanya, itu kan kayu. Nah, dikategorikan sebagai rumah miskin. Itu masalahnya. Jadi, bagaimana kategorisasi orang miskin? Sehingga, wah, saya nggak mau jadi miskin. Kalau rumah adat itu saya punya, berarti saya jadi orang, ini kan harga diri. Soal harga diri, dan orang Nias mengejar harga diri, loh. Penghargaan kan sudah jelas itu. Setengah mati memperjuangkan harga diri. Dan itu makanya orang Nias. Gak ada manusia yang tidak membutuhkan penghargaan. Hanya bukan saja orang, enggak juga. Semua orang membutuhkan penghargaan, kehormatan. Nah, jadi karena itu, maka saya katakan ini salah. Nah, ini salah. Kalau rumah kayu dikatakan rumah orang miskin, kalau kita keluar dari Nias ini, kita misalnya di Eropa, kita ketemu dengan orang-orang kaya, kita makan, kalau dulu dari kayu, di rumah orang kaya, kita makan salad dengan kayu juga piringnya, baskomnya kayu. Nah, ini orang kaya, kaya sekali. Nah, kalau kita di hotel yang berbintang 5, sering sekali kita makan dengan kayu. Nah, ini pemikiran dulu kita pakai di sini, kita balik ini. Wah, ini tadi kuno, ini miskin. Ini kaya miskin, jadi relatif. Ini cara berpikir saja. Sebenarnya cara melihat sesuatu. Jadi itu penyebabnya. Nah, maka kita yang generasi muda kita harus tahu itu. Oh, ini sebenarnya salah. Cara kita berpikir saja yang melihat dan memandang sesuatu lalu mengambil kesimpulannya bagaimana. Tidak ada kalau orang makan dengan daun pisang lalu dikatakan miskin. Apa orang makan dengan daun pisang lalu miskin? Kalau kita lihat orang kaya kan mereka juga makan dengan daun pisang. Hanya kita yang berpikir di sini yang makan dengan daun pisang lalu dikatakan miskin. Jadi salah kita karena kita belum keluar, belum melihat sesuatu banyak di sana.
Karena itu kita kemudian mengambil kesimpulan seperti itu saja. Jadi itu yang membuat kemudian rumah kita ini juga tidak material. Kalau materialnya ada, ya gampang, tinggal tukar. Dan kalau material saya tidak ragu, karena 10 tahun, kalau dia misalnya mau saja, 10 tahun sudah bisa. Kalau Simalabuo itu 20 tahun, karena lama juga itu Simalabuo, sehingga dia tua. Yang bagus tanahnya 10 tahun juga bisa. Nah, ini semua bisa terlestarikan, tapi kalau banyak kayu di Nias, kalau orang tidak memahami dan tidak bangga lagi dengan produk kearifan leluhur itu, dengan keunggulan dan keunikannya, tidak akan bangun rumahnya. Maka tugas kita sekarang adalah memahami dulu sebenarnya apa pesan, apa keunikan, apa keunggulan dan keistimewaan dari produk kebudayaan yang diciptakan oleh leluhur kita itu. Itu yang kita harus tahu. Kalau tidak, ya tawar, tidak ada gunanya. Kalau kita tahu itu berarti akan memberikan kebanggaan bagi kita. Baru kalau kita tidak paham, seperti tadi, oh kan rumah itu rumah miskin. Sudah, saya tidak mau jadi miskin. Di label sebagai orang miskin. Wah, terkesannya kumuh karena dari daun rubiah. Nah, siapa yang salah? Jadi kebudayaan itu mulai dari yang seadanya, kita lihat evolusi rumah adat itu. Nanti ada di situ. Dari pondok yang ala kadarnya, lalu begini, sampai kemudian dia sempurna. Belum pernah sempurna. Karena kebudayaan itu tidak ada yang sempurna. Dia terus mengalami dinamika. Kalau dia tidak mengalami dinamika, itu kebudayaan. Segitu aja. Ini yang salah. Sehingga sering sekali orang misalnya berdebat dengan saya. Ini bukan asli. Saya bilang, yang aslinya bagaimana? Ceritakan sama saya dulu yang asli. Adakah produk kebudayaan yang asli yang kamu tahu? Ada, Pak. Oh, misalnya, ini pakai sen. Oh, Bau Matalu misalnya, rumah adat Bau Matalu ya, yang besar itulah tadi contohnya. Oh, itu pakai sen, tidak asli. Oh, tidak asli pakai sen. Kalau yang asli itu pakai apa? Daun rumbia. Oh, daun rumbia. Saya tanya kemudian waktu Prambanan rusak, gempa, lalu dibawa ke Bali. Itu semua bahannya asli ya? Enggak. Lalu berapa posisi? Dulu Borobudur yang sekarang salah satu keajaiban dunia itu sejak dulu ada atau bagaimana? Dulu ada Borobudur itu, kemudian tidak ada sama sekali. Daud Yusuf kemudian mendirikan kembali dengan begini dulu sunya dibuat lagi. Kamu sekarang berpikir itu asli atau tidak? Jadi bagaimana berpikir asli atau tidak? Nah, baru kalau tadi atap sen, bagaimana itu selama rumah itu kalau tidak dikasih sen dulu? Saya duga tidak akan ada rumah adat itu sekarang kalau tidak dikasih sen. Di rumah saya, di desa saya, di Limudagi Raya, itu rumah adatnya diambil oleh Dr. Agnes Muller karena sudah koyak, sudah busuk semua. Rumah besar, ya rumah besar itu bisa nanti dilihat di channel Nias Universe saya baru kasih itu ya, rumah besar. Kemudian diambil semua aksesorisnya karena atap semua bocor. Nah, bagaimana penyelamatannya? Maka kebudayaan itu harus terbuka terhadap modernisasi dan juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman itu kekinian. Apa kebutuhan kekinian? Kalau kita bertanya, kalau dulu sudah ada sen pada saat leluhur kita itu memulai, mereka akan pilih sen. Saya pastikan, bukan daun rumbia. Karena itu akan tahan lama. Jadi siapa bilang, oh, apalagi misalnya desa ini, oh ini yang asli dulu, waktu Bau Matalu itu yang aslinya begini. Dari mana tahu yang aslinya begini?
oh dari foto 100 tahun yang lalu begini dia, oh nggak usah, gampang, kita ambil lagi foto 100 tahun sebelumnya, belum ada. Jadi itu yang sedang belum ada. Jadi dia mengalami perkembangan. Dulu hanya satu batu, kemudian di batu ditambah batunya, lalu ditambah rumahnya, lalu diukir batunya dulu, batu ala kadarnya, lalu diukir. Lalu yang mana yang asli di situ? Lama-lama dia ditata rapi, jadi disempurnakan. Jadi sampai proses itu penyempurnaan. Di situ kita sadar kita sudah mengalah karena kita mengatakan kita tidak berhasil menyempurnakan produk kebudayaan itu. Lalu mentok pemikiran ini, maka kita katakan sudah, ya ini tidak benar lagi. Coba kalau kita lihat, nah maka di museum ini ada rumah adat yang kita jadikan juga inspirasi. Nah, jadi rumah adatnya dari sederhana, rumah adat biasanya di belakang kamar mandi jauh. Kamar mandinya juga ada di sini bisa dilihat. Nah, kita coba upgrade, istilahnya upgrade, penyesuaian terhadap kebutuhan kekinian. Apa kebutuhan manusia kekinian? Pertama, harus nyaman. Kamar mandi harus ada di dalam. Nggak ada. Ada orang sekarang mau kamar mandi 1 kilometer. Apanya? Nggak ada. Bagaimana kalau malam? Maka kamar mandi harus ada. Bagaimana membuat? Nah ini jangan kita mengalah terhadap itu, karena orang tua kita dulu saya tidak pernah mengalah. Nah, semangat seperti ini harus ditumbuhkan. Leluhur kita saja tidak mengalah, menyempurnakan produk kebudayaan yang mereka sudah mulai itu. Kan? Lalu dibuatlah kamar mandi di dalam. Apalagi ada orang tidak mau tidur, tidak nyaman kalau tidak ada AC, aircon. Sekarang kita buat yang ada airconnya, kondisi. Tinggal lihat, jadi menyempurnakan produk kebudayaan yang sudah dirintis oleh leluhur kita. Jangan kemudian kita mentok, lalu kemudian kita tinggalkan. Ayo kita upgrade. Artinya di zaman kita ini kemudian kita menyempurnakannya. Karena generasi itu lebih baik. Bukan lama-lama kemudian menghilangkan kemudian karena tidak berhasil meningkatkan kualitas dari produk kebudayaan. Kan sudah dikasih dasar. Jangan gagal kita kemudian meningkatkan. Nah itu yang ada. Kita buat lebih indah. Lalu bagaimana estetikanya supaya lebih, katakanlah, nampak masih tradisional. Ya udah, supaya umurnya panjang, kita kasih seng di bawah. Yang bisa nanti dilihat sedang dikerjakan, misalnya seng di bawah. Kita kasih kemudian layer keduanya atap dan rumah. Jadi join. Jadi tahan lama, memang kosnya lebih mahal awal, tapi juga tidak setiap saat kita kemudian bocor lagi 2 tahun bekerjakan lagi. Jadi ya 10 tahun kita tidak bekerja lah. Paling nanti kalaupun bocor, ya tidak akan menetes ke bawah. Jadi itu yang harus dikembangkan saat ini. Jadi soal tahapan yang tadi itu bagaimana perkembangan sekarang, ya pasti berkurang. Di selatan itu saya lihat ada pembangunan kembali. Kapitalisasi ya. Itu. Kalau di desa saya melihat orang bangga. Orang bangga bangun. Setiap orang masih mau mereka, karena di setiap desa ada yang bangun baru. Itu kan ukurannya. Ada yang bangun baru. Artinya ada kebanggaannya terhadap rumah adat. Walaupun tidak banyak, satu misalnya kita lihat, masih bangun rumah adat. Terus juga ya. Nah, ini yang menurut saya juga menarik. Nah, kalau dia dilihat ke dalam, nah, di tempat yang adatnya juga sangat kuat dan dengan kos adat yang tadi, itu juga paling sedikit rumah adatnya, karena dia memulai saja sudah biaya. Nah, ini yang juga diberikan pemahaman sama dengan jujuran kan. Jadi kenapa harus kita apa ini? Yang perlu adalah ya udahlah, bukan banyaknya babi itu, tetapi yang penting kita datang di sini sebagai saudara, ada hubungan kita bukan karena daging babi, tetapi karena memang kita punya ikatan hubungan kekeluargaan. Apa yang terjadi pada saya, mau mendirikan rumah, mau duka, kan, duka dan duka, ya kita harus dapat, dan kemudian kita harus makan. Bukan diukur dengan berapa daging babi yang kita bawa ke rumah. Nah, itu yang salahnya. Itu yang sering sekali disalah dipahami. Jadi
ini yang kemudian bisa menurunkan cost itu. Dan para tukang juga. Nah, kalau dia semakin banyak tukang yang tahu, juga costnya akan ringan. Karena kan banyak pilihan. Kita tinggal kalau tidak mau ini, ya kita ambil yang satu. Tapi kalau di daerah itu hanya satu orang yang mengetahui itu, wah, sulit sekali dan dia akan jual mahal. Ini juga yang membuat kemudian kesulitan-kesulitan. Jadi segitu dulu, kalau ada lagi yang dari apa yang dibicarakan Bapak, saya mengambil satu kesimpulan. Di belakang semua tentang pemeliharaan rumah tradisional Nias ini yang berdiameter cukup luas, dari segi atapnya, memilih kayunya, tanpa harus memilih, kemudian masa kini itu harus beradaptasi dengan apa yang ada, seperti pergantian atap dari seng itu tidak mengurangi dari nilai budaya rumah tradisional tersebut. Nah, sebenarnya maksud saya bukan tidak mengurangi, tetapi kebudayaan itu harus menyesuaikan dari kebutuhan kekinian, kebutuhan manusia kekinian juga. Karena setiap zaman itu manusia beda kebutuhannya. Nah, kalau dulu orang tidak kenal listrik, hanya lampu templok saja kecil, ya sekarang nggak bisa lagi. Kalau dulu orang ke kamar mandi jauh, sekarang nggak mau lagi orang ke kamar mandi jauh. Nah, itu misalnya. Jadi artinya ada penyesuaian, adaptasi terhadap kebutuhan dengan memperhatikan ciri khas. Itu yang harus diperhatikan. Ciri-ciri mendasar dari kalau di rumah, apa ciri khas mendasarnya? Kalau dia atap, ini kan yang menjadi perdebatan. Ya sekali 2 tahun juga atap itu, sekali 3 tahun ditukar. Lalu yang mana aslinya? Kalau asli itu selamanya. Seperti dulu, jadi kalau jadi tukar-tukar terus bukan asli menurut saya. Jadi mesti ada penyesuaian. Pasti ada yang puas, tidak puas, tetapi itu yang perlu diperhatikan. Rumah adanya itu adalah hunian orang, maka harus memberikan kenyamanan dan kenyamanan dan keselamatan bagi penghuninya, bukan keindahan bagi yang melihat saja. Tetapi pertama adalah kenyamanan bagi orang yang tinggal di situ. Kalau dia tidak nyaman, memang bagus dilihat. Saya lihat, wah bagus sekali ya, itu atap dan rubiah, nyamankah orang? Jadi manusia yang tinggal di dalam itu berhak juga untuk nyaman. Bukan orang-orang yang melihat berhak dia menikmati keindahan, bukan, itu salah. Yang berhak adalah kenyamanan dari yang tinggal. Maka perlu tadi penyesuaian itu. Rumah adat kita mengalami evolusi dari dulu. Bagaimana dia? Saya cerita di buku ini ya, untuk bagaimana dia evolusi dari sederhana kemudian menyebar dia dengan pola yang berbeda juga. Lihat misalnya itu saya juga dari Gomo sampai di sini dia kemudian oval. Itu penyempurnaan dari produk. Sampai di selatan dia memanjang, ya segi 4 memanjang ke belakang. Kalau di tengah itu antara Gomo kemudian Baulato dan Gao itu dia itu melebar ke samping. Dia ke sampingnya bukan ke belakang. Kalau ke Gao dia memanjang ke belakang. Nah proses itu kemudian sampai di utara ini sampai ke Nias itu dia membuat dia hilangkan persegian itu yang tadi melebar ke samping. Jadi potong aja kemudian menjadi bulat. Dan itu bisa dilihat karena memang pada saat sebaran leluhur dari Gomo kemudian pindah di sini, dari Gomo berkembang lalu pindah di sini di dugaan saya itu di Onovembo, Telamaira, Karnaho kawin di situ, ya lagi kedua istri kedua. Lalu kemudian keturunan dari daerah yang ada di Telamaira pindah ke Nias Barat. Ya, Ho yang menjadi kunci keturunan Ho ini, yang keturunan leluhur dari yang 2 istri itu, ya ini Gula kan dari istri pertama, lalu istri kedua dari daerah, menyebar ke sana. Jadi produk kemudian mereka bawa juga dari sana, dia bawa di situ disempurnakan.
lalu kemudian menyebar kemana-mana di seluruh Pulau Nias. Jadi mereka luar biasa. Kita bisa melihat dari sekarang para pembunuh itu gulen. Sebagai ciri khas pembangunan rumah tradisional, dari pemilihan lahan sampai dengan Kamatuga Omo, itu memang wajib harus memiliki adat untuk memperlihatkan bahwa rumah tradisional itu dihuni oleh Baluhu atau Raja Bangsawan. Pertama ada adat dan ada ritual. Nah, itu semua masuk dalam pusat kebudayaan. Adat dan ritual kan itu dalam. Nah, ritual berkaitan dengan kepercayaan. Adat hanya karena itu interaksi sosial. Nah, jadi pemilihan tanah memang kalau dulu ya sama seperti sekarang. Sebenarnya menurut saya ada adat, ada ritual, itu kan hanya karena mengalami evolusi sebenarnya. Kalau sekarang kita berdoa semua, mereka juga melakukan itu hanya pada zaman yang belum mengenal yang namanya Tuhan Yesus. Kalau sekarang ada agamanya, agama kuno, agama lokal. Ya. Kalau kita sebenarnya pelajari, mereka sudah mengenal kekuatan yang ada di luar. Ini sesuatu lagi yang harus dalami. Nanti mulai kemana-mana dia. Jadi mereka sudah ada kekuatan yang abstrak, mereka percayai, yang mereka cari-cari. Jadi mereka tidak akan melakukan ritual kalau mereka percaya tidak ada kekuatan di luar diri mereka. Oleh sebab mereka percaya pada kekuatan yang ada di luar diri mereka, maka mereka melakukan ritual. Nah, sama kan seperti sekarang kan. Nah, lalu adat itu, ya, kalau dulu memang wajib itu dilakukan. Saya juga pertama dulu tidak wajib. Kenapa? Karena ketika melakukan pertama, kan perkembangan peradaban kebudayaan itu kan juga tidak sekaligus. Mulai dari yang primitif, lalu mulai sedikit berbudaya, lalu maju terus maju. Mungkin pada saat mulai pertama belum lah. Sama dengan rumah adat itu. Rumahnya pertama pasti bukanlah omonginan. Pasti bukan. Ketika sudah berbentuk, oh itu omonginan. Rumah orang biasa. Lalu lama-lama sudah mulai bagus, mulai berkembang 1, 2. Mereka tingkatkan, bukan lagi rumah biasa dia. Omohaga. Karena tidak sekedar lagi rumah dia. Jadi ada peningkatan fungsi. Menjadi rumah untuk kebudayaan adat, rumah untuk adat, rumah sebagai sentral pelestarian kebudayaan, di mana dari awal hingga akhir pembangunannya dilakukan adat, ritual dan adat, dilakukan semua kebudayaan berlaku, dipraktikkan di sini. Jadi kemudian berubah namanya menjadi sekarang kita tahu adat, karena ada peningkatan fungsi. Kita kemudian ada peningkatan fungsi yang lain, sudah melihat status sosial. Homosexual. Kenapa? Itu berkaitan dengan orang-orang besar. Bukan rumahnya karena besar, tapi berkaitan dengan orang-orang yang berstatus sosial tinggi, orang-orang yang ketokohannya besar, orang besar lah ya, orang besar. Bukan karena secara fisik manusianya besar, tetapi karena dia punya status sosial di desa itu terpandang. Ya, jadi tidak ada itu simbol-simbol yang ada jadi di apa itu, di istilah itu, di rumah itu. Jadi memang harus dilakukan. Nah, menurut saya itu tetap dilakukan. Itu sesuatu sebenarnya daya tarik. Hanya perlu penyesuaian dari segi kos tadi. Memang rumah dulu selalu bangsawan. Tadi berkaitan dengan bangsawan. Karena memang mereka yang mampu. Kalau kita lihat misalnya di foto lama di Umurimu, rumah-rumah itu saya ada foto itu. Wah, rumah itu dulu berjejer banyak ya. Tidak. Sekarang foto lamanya dulu waktu apa itu mimpi maunya itu jalan jangan masuk ke jalan provinsi itu, masuk di tengah, carilah apa jalan alternatif. Ya, bagaimana? Nah, jadi itu yang sebenarnya
Ya, mengapa bangsawan? Karena mereka yang sanggup. Mereka punya orang yang bekerja, mereka punya tanah, mereka punya hewan piaraan. Kenapa mereka punya hewan piaraan? Dulu perbudakan masih berlaku. Ya, banyak budak mereka yang bekerja untuk abdi, yang bekerja. Jadi ya gampang saja. Nah, setelah itu ya mereka bangun rumah. Ya, mau bangun rumah sebesar apapun, ada yang bekerja, ada biaya pestanya, dan lain sebagainya. Jadi memang dulu lama-lama kemudian orang biasa juga ada ukurannya. Selalu ukuran yang terbesar adalah milik bangsawan. Corak ukiran yang ada yang bagus-bagus itu pasti kemau bangsawan. Ya. Kalau jadi Tebu Dalam, ya itu sudah jelas rumah besar itu bangsawan, karena tidak bisa, simbolnya tidak bisa diambil oleh orang biasa. Kalau Omonifo Lasara itu yang ada kepala Lasara itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain, hanya bangsawan. Dan ada syarat menjadi bangsawan itu bukan semaunya, bukan karena ada uangnya. Nah, kalau di sana itu ya keturunan dari bangsawan itu lagi yang bisa. Nah, jadi tidak bisa tiba-tiba di tengah pohon ada bangsawan. Itu bisa ada, tapi mesti ada jasa-jasanya yang luar biasa di desa itu. Nah, ini yang pada dasarnya dari secara garis keturunan itu diperhatikan. Jadi menjadi bangsawan itu kemudian mereka punya rumah, ya orang juga punya rumah, bisa jadi rumah biasa ada. Kalau di sini relatif hampir rumah oval ya, maksud saya Nias Barat, Nias Kudus Tuli, Nias Utara. Rumah oval itu hampir kita tidak mengenal perbedaan status sosial, hampir. Tetapi dugaan saya yang besar adalah pasti bangsawan, karena mereka tidak punya khusus rumah tua yang sudah tua. Misalnya kalau kita lihat di Nias Barat itu yang masih besar, si Soba Bow itu di bawah. Ciri khasnya itu sanderar yang jalan dari bawah. Kenapa? Itu rumah tua. Itu masih model lama di mana kita melihat, oh ini ciri khasnya itu rumah yang dulu dikembangkan masih rumah tua dan memang bangsawan, karena ada pesan-pesan disampaikan di situ. Ada filosofi mengapa mereka harus dibawa. Selain keamanan, orang harus masuk, memang dia tidak bisa sembarang masuk, dia harus tunduk. Ya, selain keamanan, mengontrol keamanan yang ke rumah ya. Tapi orang yang masuk itu dia harus ini juga. Jadi kalau dia di samping ya semau-maunya lah ya. Tidak. Nah ini yang juga harus dilihat. Jadi bangsawan memang yang pertama, tetapi orang biasa biasanya di selatan nampak itu, misalnya dari rumah itu, rumah ukuran besar, dari rumah itu bisa kita tahu itu dalam, oh ini bangsawan dulu ini. Nah jadi adalah ciri khas kalau dia bangsawan misalnya, pasti ada batu gowe di depan rumahnya. Karena kalau dia orang biasa, dia tidak akan melakukan peneguhan status dengan mendirikan tugu batu. Kalau dia bangsawan, pasti dia mau supaya sempurna status sosialnya, kebangsawanannya. Maka dia mendirikan tugu batu. Maka kita bisa lihat itu, oh kalau ada tugu batunya, itu pasti bangsawan. Kalau ada rumah, kalau tidak ada tugu batunya, bisa dia bangsawan, tetapi belum menyempurnakan status sosialnya yang paling tinggi. Karena itu yang paling terakhir kalau dia sudah mendirikan tugu batu megalit. Jadi begitu. Pertanyaan terakhir, Bu. Ya, terakhir. Nah, untuk cagar budaya sendiri di Nias Selatan kan sudah dicantumkan bahwa rumah tradisional yang ada Umuhada itu adalah cagar budaya. Ya. Nah, seharusnya cagar budaya itu didokumentasikan, dijadikan buku, dan diceritakan kembali agar diingat dan menjadi kelestarian pada masa depan. Nah, apakah sudah ada sejarahnya, Bapak? Ini yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk jurusan sejarah. Oh, baik. Karena tadi saya katakan baru satu desa atau kawasan desa Umataro yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan menjadi kawasan desa situs megalit di Umataro itu. Itu pun sudah tinggi itu.
Setelah itu kan menjadi warisan dunia ya. Dan itu kalau dia ditetapkan itu pertama cagar budaya tingkat kabupaten atau kota. Itu pemeriksaannya ya. Belum cagar budaya tingkat provinsi. Baru cagar budaya nasional. Pak Matawo cagar budaya nasional itu belum ditetapkan, lucunya belum ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten. Karena dalam keadaan desakan dulu. Nah ini harus dilengkapi sekarang. Saya sebagai tim ahli cagar budaya itu tidak bisa melakukan apa saja karena itu harus ada SK Bupati menugaskan kita. Kalau pun ada SK Bupati, kalau belum dibuat surat tugas oleh dinas yang berkaitan dan tidak memfasilitasinya, tidak mungkin orang bekerja untuk itu saja. Nah, ini yang kendala-kendalanya. Nah, yang kamu katakan tadi itu benar, harus kemudian disusun deskripsinya semua dan menjadi bahan untuk diajarkan kepada warga, kepada generasi muda. Ini yang menjadi tanggung jawab bagaimana dilakukan. Kalau kita menunggu-nunggu itu tidak akan terjadi apa-apa. Termasuk ini sekarang ini nanti saya kasih di YouTube saya. Nias Universe. Jadi itu saya mulai dengan edukasi kebudayaan itu. Jadi biar orang melihat apa yang dilakukan. Lalu bagaimana kita generasi muda ini juga berpikir ke arah sana. Nah, jadi jangan menjadi tugas pemerintah saja. Kita dengan ini ya biar tahu. Ya bayangkan kalau orang tahu misalnya tadi rumah ada juga anak UI 3 minggu yang lalu bicara soal megalit ya. Itu silakan. Apa sih jangan-jangan kita tidak paham karena kita tidak tahu sebenarnya, kita tidak tahu apa cerita di balik megalit, di balik rumah itu. Baru sekelumit tadi itu belum banyak, baru sekelumit. Kalau kita satu-satu itu lama sekali. Belum ritual setiap apa itu. Mengapa mereka buat ritual? Mengapa mereka buat begini? Ya itu semua ya kearifan dari dulu. Nah, jadi kalau kita mendalami kearifan itu, baru muncul penghargaan, apresiasi. Kalau kita ada seperti ada kebanggaan bagi kita, memunculkan kehormatan bagi kita yang keturunan yang menciptakan kebudayaan. Kan mereka pencipta kebudayaannya, kita. Jadi kita bangga. Kalau tidak kita pahami, mana ada bangga? Ya. Hanya kalau kita pahami, baru muncul kebanggaan, baru muncul apresiasi, dan baru kemudian kita merasakan ada kehormatan kolektif sebagai orang Nias, bukan kehormatan diri sendiri, tapi misalnya sebagai orang Nias, saya bangga sebagai orang Nias, produk kebudayaan leluhur saya luar biasa. Itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi panjang lebar kalau bicara ini soal bagaimana perkembangan rumah adat, dan pertanyaannya menarik karena selalu bicara yang namanya mahasiswa ini bicara soal siapa yang bertanggung jawab. Jadi kalau saya menjawab siapa yang bertanggung jawab, mulai dari diri kita sendiri yang bertanggung jawab, bukan lempar tanggung jawab kemana-mana. Jadi kebudayaan kita itu hanya bisa terlestarikan kalau kita memahaminya, kalau kita mengerti dan mendalami apa pesan-pesan, apa ide di balik sesuatu kebudayaan atau produk kebudayaan yang telah diciptakan oleh leluhur kita, baru kemudian kita merasa bangga dan menghargai dan merasa mendatangkan kehormatan kolektif. Jadi begitu pesan yang saya sampaikan pada kesempatan kebetulan ini ketemu dengan mahasiswa dari Jakarta PGRI jurusan sejarah, dan saya senang bisa berbagi dengan dia. Semoga anak-anak muda Nias bersemangat belajar dan mendalami juga apa ide, apa cerita, apa pesan di balik semua kebudayaan peninggalan leluhur kita di Nias. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Anda telah menonton Nias Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda, dan membagikannya kepada seluruh sahabat.
Yaahobu,